Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian hasil dari output mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Delay dengan studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 2020 12202. Yang pertama, latar belakang penelitian. Setiap perusahaan go public wajib menyampaikan laporan keuangannya. Namun, pada faktanya, masih banyak terdapat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan atau disebut dengan audit delay. Seperti yang terjadi pada tahun 2021, terdapat 91 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya yang berakhir pada 31 Desember 2021. Untuk itu, perlu dianalisis faktor penyebab audit delay agar kedepannya reputasi perusahaan tetap terjaga. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 untuk meneliti pengaruh, ukuran perusahaan, opini audit, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. Berikutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? Yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay? Yang kelima, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay? Dan yang keenam, apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap audit delay. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap audit delay. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Yang kelima, untuk menguji dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Dan yang keenam, untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat kajian teori. Yang menjadi grand teori dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan terkait hubungan antara agen dan prinsipal tentang pendelegasian kewenangan. Dalam penelitian ini membahas tentang audit delay sebagai variabel Y-nya. Audit delay adalah jangka waktu yang dihitung antara tanggal tutup buku sampai dengan tanggal auditor menandatangani laporan keuangan. Selain itu, dibahas juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Yang pertama, ukuran perusahaan, opini audit, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. Berikutnya,
penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi aturan dalam penulisan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Saputra pada tahun 2020. Yang kedua, penelitian yang ditulis oleh Yanti pada tahun 2020. Dan yang ketiga, penelitian yang ditulis oleh Oktrivina pada tahun 2022. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini sudah dikembangkan oleh penulis yang bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2020. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini berbunyi, hipotesis 1, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay. Hipotesis 2, opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis 3, umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis 4, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis 5, solvabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Dan yang keenam, hipotesis 6, ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap audit delay. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengambilan sampel, teknik purposive sampling. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan EView 10 dengan editing, coding, dan tabulasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan sumbernya di web idx.co.id. Dan selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Dan terdapat 10 perusahaan yang terlampir. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.